Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya kemateni, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat. Renungan saya pagi hari ini tanggal 28 Mei 2020 berjudul Anda ingin bahagia? Beginilah caranya. Bacaan diambil dari Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Saudari-saudara, ada orang yang mengatakan kebahagiaan adalah kondisi di luar dirinya yang sesuai dengan harapan. Misalnya, orang mengharapkan hujan, lalu betul turun hujan. Orang mengharapkan mendapat keramah tamahan dari temannya, dia mendapatkan bahagia. Orang memohon, lalu dikabulkan, bahagia. Itu sah-sah saja dan memang bisa terjadi demikian. Tetapi saya setuju pada pendapat lain yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebuah pilihan. Anda mau bahagia atau tidak, itu terserah pilihan Anda. Menurut pendapat itu, kebahagiaan itu perasaan. Jangan biarkan orang lain mengatur perasaan Anda. Jangan biarkan kondisi di luar mengatur perasaan Anda. Kalau sampai terjadi demikian, berarti Anda membiarkan orang lain atau kondisi di luar menjajah
perasaan Anda. Kalau Yesus bersabda, berbahagialah, berarti pilihlah bahagia. Berbahagialah orang miskin, misalnya, artinya meskipun kamu miskin, kamu bisa bahagia kalau kamu memilih bahagia. Orang miskin tidak otomatis menderita. Kalau kamu menderita, berarti kamu salah pilih. Sudah miskin, masih menderita, salah sendiri, siapa suruh? Viktor Frankl adalah keturunan Yahudi yang ditangkap tentara Nazi dan dimasukkan ke kamp konsentrasi Auschwitz. Udara sangat dingin, selimut hanya satu untuk 9 orang. Makanan kurang, ketemunya orang-orang yang cemas bermuka muram sambil mendengarkan bentakan-bentakan dari para petugas. Tetapi ia bisa menemukan kebahagiaan karena dia memilihnya. Caranya, dia membayangkan bahwa setelah selesai penahanan ini, dan seandainya dia tidak ikut dibunuh oleh tentara Nazi, dia membayangkan mengajar ratusan mahasiswa. Terus-menerus maka dia terus menulis apa yang mau diajarkan. Sebagai variasi, dia seringkali membayangkan sudah pulang dan menghabiskan waktu sepuas-puasnya dengan anak dan istrinya. Oleh karena itu dia bertahan hidup dan memang ketika keluar dia menjadi seorang dosen psikologi. Saudara-saudara, Yesus adalah orang yang bahagia karena Yesus nyaman dengan dirinya sendiri, nyaman dengan Allah, nyaman hidup bersama dengan para muridnya. Maka doanya tadi diwarnai dengan doa mohon kesatuan antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan Bapanya, supaya Yesus, murid-muridnya, dan orang-orang yang diberitahukan menjadi murid Yesus itu juga menjadi satu dengan Bapa. Artinya, Yesus memilih bahagia dengan cara hidup nyaman dengan siapapun. Itulah yang diidam-idamkan Yesus di dalam bacaan Injil. Hidup nyaman dengan Allah, hidup nyaman dengan dirinya sendiri, hidup nyaman dengan orang lain. Saudari-saudara, Yesus adalah guru kita. Maka marilah kita berguru kepadanya. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari beliau? 1. Belajar nyaman dengan dirinya sendiri. Berterima kasih atas tubuh, mensyukuri kemampuan intelektual dan emosional. Itu salah satunya. Menyadari dan mensyukuri atas kelebihan dan bersabar terhadap kelemahan sendiri. Dengan demikian orang itu nyaman dengan dirinya sendiri. Anda juga nyaman dengan diri Anda sendiri kan? Yang kedua, Yesus itu nyaman dengan siapapun. Yesus tidak terganggu oleh kehadiran siapapun. Yang tidak nyaman itu roh jahat. Kalau bertemu dengan Yesus, Yesus sendiri nyaman-nyaman saja. Dia sudah tahu bahwa Yudas nantinya akan menjual dia. Tetapi sebelum peristiwa perjamuan malam itu, Yesus nyaman-nyaman saja hidup dengan dia. Bahkan Yesus nyaman dengan para penyiksanya. Nyatanya dia mendoakan mereka. Anda juga nyaman dan ramah kepada siapapun. Betul? Ketiga, Yesus itu mandiri dalam perasaan. Kebahagiaan adalah perasaan yang berpusat di hati. Perasaan itu menjadi tanggung jawab diri sendiri,
bukan orang lain. Saya geli kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak bahagia karena omongan dan tindakan orang lain. Kok tega-teganya mempercayakan kebahagiaannya pada orang lain? Risiko kecewanya tinggi kan? Mestinya dia berkata demikian. Ingin marah, silahkan. Ingin diam, silahkan. Ingin benci, terserah. Perakara aku mau bahagia atau tidak, itu urusan saya sendiri. Anda juga begitu kan? Mantul, mantap betul. Sekarang yang keempat, Yesus itu nyaman dengan Allah. Yesus nyaman dan betah bersama dengan Bapa. Kebahagiaan itulah yang dimintakan Yesus dari Allah juga untuk kita, supaya kebahagiaan itu menjadi sempurna karena satu di dalam Allah, satu di dalam Yesus, satu di dalam saudara-saudara yang lain. Apakah Anda juga betah berlama-lama dengan Allah? Jika iya, ya syukurlah. Yang kelima, Yesus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Allah itu sayang kepada alam raya dan seisinya, maka Yesus juga terpanggil dan merasa nyaman dengan panggilan itu untuk mengusahakan pemeliharaan akan kelestarian alam ciptaan itu yang rusak dibetulkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dihidupkan. Yesus aktif menawarkan, memberikan keselamatan kepada dunia. Anda juga sering menawarkan dan mewujudkan kebaikan Anda dalam tindakan amal kasih kan? Anda memang hebat. Saudari-saudara, Yesus sangat bahagia dengan menjadi satu dengan kita, para muridnya, dan menyatu dengan Allah Bapa. Tidak usah menunggu orang lain. Kalau Anda mau, Anda bisa berbahagia bersama dengan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.